Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terus Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang terhormat juga kepada Bapak Bapak Tiko, Bapak Ajis, dan salam hormat juga kepada semuanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, salawat serta salam kepada junjungan kita, membawa narasi pembebasan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk diskusi kita kali ini, kita akan berbicara tentang studi alam semesta atau yang sering kali kita kerap dengan kosmologi. Untuk pengantar sebenarnya tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak Ajis, tapi pada intinya memang terkait kosmologi memang di dalam fase-fase awal filsafat dengan agama memang sangat mendominasi terkait pembahasan ini. Sering berjalannya waktu kemudian sains muncul dan ia juga kemudian berusaha menjawab segala hal yang sifatnya tentang kosmologi ini. Hingga kemudian ada pembahasan terkait Big Bang, astrofisika, kosmik, bintang, dan juga kemudian galaksi. Adapun untuk selebihnya, persoalan kosmologi ini akan cukup dibahas juga sama pemateri terkait bagaimana agama memandang kosmologi ini dan juga sains memandangnya. Memang agama dan sains ini dalam satu sisi dia memiliki beberapa kesamaan, tetapi di sisi lain juga dia tidak bisa sepenuhnya disamakan, sebab ada dimensi yang sangat berbeda antara dimensi agama dengan sains. Mungkin untuk selanjutnya diskusi kita yang berjudul Kosmologi Agama dan Sains, Big Bang, Astrofisika Kosmik, Bintang dan Galaksi akan disampaikan oleh kawan kita Rohman dari ITB. Mungkin kepada saudara Rohman dipersilahkan. Adapun nanti untuk kawan-kawan, untuk teman-teman, mohon disimak terlebih dahulu dan jika nanti ada pertanyaan bisa disampaikan. Selebihnya waktu dan tempat saya persilahkan kepada Rohman. Ya, baik. Terima kasih Kang Adrian ya, dan kepada Bapak, para senior, kemudian kepada teman-teman semuanya atas keengganannya bisa bisa berdiskusi malam-malam ini. Ya, tema yang akan saya bawakan di sini adalah kosmologi. Jadi ya tentang religion and science, jadi tentang agama dan sainsnya bagaimana. Tapi sebelumnya di sini mungkin saya disclaimer sedikit, mungkin bahwasannya sebetulnya jujur saya belum mendalami kosmologi Islam itu sendiri gitu. Jadi mungkin nanti bisa didiskusikan bareng-bareng nanti. Oke, gitu. Jadi mungkin ini kosmologi sudah tidak asing lagi ya. Mungkin ketika kita misalkan memandang kegelapan malam, misalkan kita stargazing gitu ya di alam liar gitu, kita mungkin bertanya gitu ya, kenapa gitu kan si alam semesta ini malah ada gitu, kenapa sesudah Big Bang itu ya Big Bang yang sekarang secara luas diterima, kenapa kenapa udah ledakan itu kenapa ada gitu, kenapa gak ada aja sekalian gitu. Dan kemudian mungkin masalah utama sekarang sih bagaimana gitu ya kita maksudnya apakah agama dan sains ini bertikai gitu atau at war gitu ya. Maksudnya apakah antara keduanya itu ada tadi ya sebagaimana dikatakan Kang Adrian gitu ya. Apakah dimensi keduanya masih bisa beririsan di era modern ini gitu. Oke. Di sini outline presentasinya saya mulai di sini. Jadi ada beberapa poin. Ini saya lupa yang terakhir gak dihapus, tapi ya yang pertama di sini tentang kosmos versus chaos. Kemudian yang kedua saya akan beralih sedikit membahas tentang historinya bagaimana atau sejarahnya. Kemudian ini yang sering kali dijadikan sebagai fondasi bagi sains modern adalah space and time gitu ya, maksudnya ruang dan waktu. Jadi di sini intinya space and time ini merangkum semua ya fisika gitu. Jadi baik itu Newtonian, kemudian relativity, kemudian ada juga quantum mechanics itu.
Kemudian yang keempat di sini yang sering banyak memantik perdebatan ini di antara ya theism atau atheism di sini. Jadi tentang takdir alam semesta itu sendiri gitu. Bagaimana alam semesta itu mulai gitu ya? Kenapa tadi malah ada gitu? Kenapa gak ada gitu? Kemudian teori yang sekarang diterima dan sebetulnya nggak diterima mutlak juga sih, tapi nanti ada berbagai macam teorinya gitu. Dan ya tadi takdir alam semesta, bagaimana alam semesta itu juga akan berakhir itu. Ini poin 5 saya nggak jadi sampaikan di sini, ada God equation, tapi oke. Kata kosmologi itu sendiri itu kan sudah bisa ditebak di situ dari kata kosmos gitu ya. Itu memang merupakan spirit zaman Yunani kuno dulu ya. Bahwasanya alam semesta itu kenapa sih teratur gitu ya? Kalau teratur ya pasti kita dapat memahami gitu ya secara rasional, dan kita bisa merumuskannya dalam berbagai teori atau model gitu dalam. Ya, di sini ada quotes dari Carl Jung. Di sini bahwasanya di dalam chaos maksudnya sebagai lawan dari kosmos. Kalau kosmos itu ya nanti, jadi di dalam chaos itu ada kosmos, kemudian di dalam disorder itu ada secret order gitu. Jadi maksudnya di dalam ketidakteraturan itu ada keteraturan yang rahasia gitu. Saya tadi kok ini enggak. Oke. Ya tadi sudah disinggung sedikit. Jadi kosmos itu secara definisinya literally itu order gitu ya, keteraturan. Kemudian ini secara mungkin kebetulan juga di sini asal katanya juga terkait dengan kosmetik gitu ya, atau beauty gitu, atau keindahan. Nah contohnya kita mungkin sering kali lihat ya foto galaksi ya, sebagaimana yang di bawah ini. Jadi galaksi itu notabene-nya sebagai sesuatu yang teratur gitu. Kita menganggapnya demikian gitu. Kenapa? Karena seperti gerak bintang-bintangnya itu sendiri, terus solar system, kemudian dan lain-lain itu bergerak secara teratur mengelilingi pusat galaksi gitu. Kemudian sebagai lawan dari kosmos itu chaos atau disorder gitu, atau tidak teratur artinya. Jadi seperti tadi quotes dari Carl Jung, di sini saya tunjukkan sampelnya. Di sini ada nebulae atau debu angkasa gitu ya. Di sini notabene-nya tempat pembentukan tadi bintang-bintang gitu. Di sini kelihatannya chaos gitu ya. Chaos, tapi di dalam chaos itu di situ ada order gitu. Maksudnya pembentukan bintang-bintang itu, bahkan kata Immanuel Kant itu di situ primordial dari solar system ya. Di sini sebagai disclaimer juga bahwasanya kosmologi itu di sini ada beberapa versinya. Jadi ada old fashion. Jadi kosmologi sebagai cara pandang yang lama itu ya itu sebagai world view gitu, atau pandangan dunia gitu. Jadi pandangan dunia ya berarti dia mencakup keseluruhan pengetahuan kita gitu. Jadi terkait erat dengan filosofi, kemudian religion, ya tentunya sains juga gitu. Kemudian ada juga versi yang baru di zaman modern ini, atau kita sebut dengan new fashion. Di sini sebagai sains, maksudnya sains secara definisi modern gitu. Jadi di sini ada sedikit apa ya? Bukan sedikit ya, maksudnya ada niat untuk pemurnian sains dari yang lainnya gitu. Dan ya di sini perlu diingatkan bahwa kosmologi itu sendiri dia fokusnya mengkaji tentang large scale dari alam semesta gitu, atau dunia. Jadi dia sebetulnya tidak secara khusus mengkaji tentang misalkan atom gitu, atau
atau misalkan randomness of humanity gitu atau dan lainnya gitu yang skala kecil tapi skala besar gitu. Ya, kosmologi itu sendiri kan adalah ilmu yang pengetahuan yang sangat kuno gitu, maksudnya dia berkembang dan berubah paradigmanya seiring dengan sejarah manusia itu sendiri gitu. Cuman pertanyaannya nggak tahu siapakah itu dimulai sesudah bahasa itu muncul atau ketika painting di gua atau lukisan di gua itu udah ada gitu kosmologi. Saya nggak tahu soal itu. Jadi saya di sini akan membahas sedikit tentang sejarahnya dari yang mewakili zaman kuno. Di situ ada Yunani kuno, kemudian sampai ke Kopernikus ya, revolusi Kopernikan. Oke, di sini ada zaman kuno, di sini Greek. Saya akan bahas di sini tentang presokratik, kemudian di sini ada two giants ya, maksudnya raksasa filosofi di sini Plato, Aristoteles gitu. Oke, di sini presokratik atau ini biasanya disebut juga sebagai Ionians karena merujuk kepada daerahnya. Atau disebut juga orang filsuf-filsufnya itu sebagai filsuf alam ya. Di sini ada Thales, kemudian Anaximander, kemudian Empedocles. Sebetulnya banyak juga, cuman saya hanya sebut 3 aja di sini. Ya, saya mulai dari Thales. Ini seringkali disebut sebagai filsuf pertama di era Yunani kuno. Jadi dia masuk ke tadi filsuf alam. Di sini dia menyatakan bahwa substansi yang esensial itu adalah air gitu ya. Jadi air ini sesuatu yang primordial, semuanya berasal dari air. Kemudian Anaximander itu mengungkapkan hal yang berbeda, bahwasanya bukan air gitu, tapi yang esensial, substansi esensial itu apeiron. Jadi ini semacam medium yang sifatnya itu eternal gitu atau abadi dan dia unlimited. Maksudnya unlimited di sini. Jadi dia ada di mana-mana, tidak terbatas terhadap ruang gitu. Karena dia ya substansi esensial itu sendiri. Dan untuk menjelaskan bagaimana alam semesta itu muncul, di sini Anaximander tadi mulai dari apeiron itu. Jadi dunia itu muncul dari tadi medium tadi. Kemudian selain mengemukakan tentang pandangan dunia secara maksudnya pandangan terhadap dunia secara umum atau ya tadi world gitu atau universe, di sini dia mengemukakan tentang world di sini maksudnya cylindrical world, di sini maksudnya bumi itu bentuknya itu sebagai silinder gitu. Jadi silinder yang dia panjangnya itu tingginya lebih pendek gitu daripada lebarnya. Dan Empedocles di sini mungkin di film Avatar gitu yang pernah nonton, di sini sering kali itu ya ada 4 elemen ya. Jadi di sini dialah yang mengemukakan 4 elemen itu pertama kali gitu. Di sini jadi ada api, udara, air, kemudian bumi atau tanah. Empedocles itu juga dia berpendapat tentang gimana sih gerak-gerak dari solar system itu atau tata surya. Nah, di sini dia menganalogikan bahwasanya kenapa mereka bisa bergerak gitu secara teratur. Bayangkan di sini kalau ada cup, jadi maksudnya ada air di dalam gelas gitu, kemudian kita kocek gitu. Nah, itulah seperti itu gerakannya gitu. Cuman nggak dijelasin juga sih eksplisitnya kenapa bisa geraknya gitu. Dulu kan belum ada teori gravitasi juga. Kemudian ini yang paling esensial bagi Empedocles, dia mengungkapkan bahwasannya gaya fundamental di alam semesta itu ada 2. Jadi ada love gitu atau cinta dan juga ada pertikaian atau strife. Nah, kemudian dia mulai dari sini bahwasannya penciptaan dan destruction atau penghancuran juga itu disebabkan oleh kedua gaya tadi. Jadi
love itu dia lebih ke membangun gitu, dan strive itu ya sebaliknya. Dan dia di sini secara implisit dia mengungkapkan cyclic world gitu. Jadi maksudnya teori bahwasanya dunia itu siklik gitu. Maksudnya siklik dalam evolusinya. Ada satu ciri yang ciri umum di era presokratik ini, bahwasanya mereka pertanyaannya itu apa sih yang membangun alam semesta itu? Ya tadi dari perbedaannya semacam Thales itu air, kemudian Anaximander, Peyron, dan Empedocles. Ya itu kembali lagi ke spirit untuk memahami kosmos itu sendiri gitu. Kenapa sih teratur dan kenapa manusia itu bisa dapat memahami gitu alam semesta itu. Kemudian saya dan di sini ada juga dua lagi di era sebelum Socrates. Di sini ada Pythagorean, jadi ini semacam sekte ya di Yunani kuno dulu. Jadi bahwasannya physical entities atau fenomena fisik itu berkaitan, atau di sini sih memang ada perbedaan catatan sih, berkaitan dengan bilangan. Ada juga yang mengatakan di sini fenomena fisik itu dia bilangan itu sendiri gitu. Kemudian Pythagorean ini, sekte ini, dia yang mereka yang pertama kali mengemukakan bahwasanya bumi itu bukan pusat dari alam semesta. Nah, malahan pusat dari alam semesta itu adalah suatu api gitu. Tapi di sini belum dinyatakan sih apakah api itu matahari atau bukan, yang jelas api aja di sini. Kemudian tentang bentuk bumi itu sendiri, di sini sphere atau bumi itu ya layaknya bumi sekarang dianggapnya sebagai sphere. Kemudian ya ini ciri yang menarik sih dari Pythagorean, bahwasanya kan biasanya kita mengemukakan teori itu berdasarkan fakta atau observasi dari fenomena gitu. Tapi malahan Pythagorean ini memaksa si fenomena ini supaya cocok ke teori yang sebelumnya mereka kemukakan gitu. Jadi kayak teori alam 10 bilangan sempurna gitu. Bahwasanya si tata surya itu ada 10 planet dan lain-lain. Kemudian ada juga tentang kelompok atomis di sini yang kita kenal, yang ya seringkali kita dengar itu Demokritus. Jadi sebetulnya Demokritus itu kan murid dari Leucippus. Jadi Leucippus ini yang tadi mengawali ajaran atomis ini. Intinya semua sesuatu itu ya seperti sekarang, pemahaman sekarang terbuat dari atom dan itu indivisible atau gak dapat dibagi, dan itu yang terkecil. Kemudian karena segala sesuatu terbuat dari atom, berarti di situ gak ada agen pencipta dong, atau maksudnya ya itu no divine agency gitu. Dan selanjutnya kalau gak ada agen pencipta, berarti gak ada tujuan dong. Nah, kemudian tentang universe itu sendiri atau alam semesta, di sini para atomis berpendapat, bukan para atomis sih, maaf, di sini cuma Lucretius aja, bahwasanya alam semesta secara ruang itu dia infinite atau dia tak hingga, tapi secara waktu dia terhingga gitu. Maksudnya dia mempunyai awal dan akhir. Itu presokratik. Kemudian setelah presokratik, di sini ada shifting atau pergeseran paradigma. Jadi pergeseran paradigma ini setelah Aristotle dan setelahnya. Jadi kalau tadi sebelum Socrates itu seringnya membicarakan tentang bagaimana alam semesta itu berawal atau itu bisa kita sebut sebagai kosmogoni. Dan di shifting ini dia berakhir gitu untuk sementara. Yang nanti di era modern itu dihidupkan kembali. Dan kedua, kosmologi itu dibuat menjadi lebih sempit daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya di era sebelum Socrates,
kosmologi itu jadi suatu pembahasan tentang alam semesta secara keseluruhan, walaupun di situ belum diketahui banyak hal gitu, tapi di pergeseran ini dia lebih difokuskan ke tata surya aja yang kayak planet itu, matahari, bumi, dan bintang yang dekat dengan tata surya. Ya di sini saya akan sedikit tentang dua filsuf besar, jadi Plato dan Aristotle. Sebetulnya di sini Plato nggak terkait langsung dengan pembahasan bagaimana tata surya atau tadi bintang yang dekat dengan tata surya, tapi di sini Plato nantinya akan mempengaruhi pemikiran abad pertengahan. Di sini yang saya pahami tentang Plato itu bahwasanya dia termasuk pencetus idealisme. Jadi bahwasanya kenyataan itu maksudnya kenyataan yang fisis itu dibentuk di atas itu bentuk dan form dan ruang, atau dia dalam bukunya Themasius sih kalau nggak salah, dia mengungkapkan tukang kayu gitu atau demiurgos di sini. Jadi tukang kayu itu yang menyatukan bentuk dan ruang supaya bentuk dan ruang ini menghasilkan kenyataan fisis. Kemudian Aristotle ini juga yang Aristotle sangat berpengaruh terhadap pemikiran bahkan sampai sekarang. Salah satunya itu tentang bahwasannya alam semesta itu dia tak terbatas secara umur, maksudnya dia alam semesta itu terus ada gitu, dan atau bisa kita bilang sebagai timeless, jadi nggak bergantung terhadap waktu. Dan tentang tata surya itu sendiri di sini alam semesta bukan alam semesta, maksudnya bumi itu sebagai pusat dari alam semesta, dan dia statik itu, maksudnya bumi ini gak berotasi gitu. Itu menurut Aristoteles yang mengadopsi dari Eusebius, Eusebius bahwasanya itu prinsip dari homocentric universe. Dan ini masih sebetulnya bukan masuk ke zamannya Plato dan Aristotle, tapi di sini ada related juga Aristarchus. Di sini agak berlawanan dengan Aristoteles, bahwasanya bukan bumi yang merupakan pusat dari alam semesta, tapi malahan matahari. Ya sebetulnya setelah tadi itu ada selang di era Helenistik, tapi itu tidak terlalu, menurut saya tidak terlalu signifikan terhadap kosmologi kayak stoicisme, terus Epikuros dan lain-lain. Tapi ya memang di situ ada juga upaya untuk menyatukan astronomi dan ini. Ya setelah itu di sini ada era abad pertengahan. Di sini ya era abad pertengahan itu yang pernah saya dengar itu identik dengan religius ya. Jadi di sini saya beri ilustrasi aja sebagai penebusan dosa ya, yang gambarnya. Oke, tapi sebelum ke medieval era itu di sini, jadi medieval era itu kebanyakan mengadopsi Ptolemaic model. Di sini jadi Ptolemaic itu matematikawan dan astronomer dari itu Alexandria. Jadi intinya dia mengemukakan bahwa bumi itu berada di pusat alam semesta, dan seperti Aristoteles tadi bahwasanya bumi itu gak berotasi. Di sini sih saya belum mendalami tentang abad pertengahan itu sendiri. Tapi di sini yang saya pahami di sini ada beberapa masalah yang sering diperdebatkan di abad pertengahan. Jadi yang pertama itu tentang doktrin yang paling fundamental di sini,
Jadi creatio ex nihilo gitu. Jadi maksudnya ex nihilo itu kan keluar dari yang nggak ada gitu. Maksudnya dari yang nggak ada jadi ada gitu. Jadi itu penciptaan. Ini dijadikan doktrin fundamental ya, walaupun itu menurut catatan dari Howard itu dia nggak ada secara basis Bible-nya gitu. Kemudian tentang apakah alam semesta itu dia berhingga, apakah berhingganya itu secara waktu dan secara spasial, ruang, keduanya, atau ya salah satu aja. Yang pertama di sini jadi keterhinggaan dalam waktu. Jadi di sini itu maksudnya nggak mendukung keterhinggaan dalam waktu, atau dalam kata lain, di sini orang-orang seperti Santo Agustinus, kemudian Thomas Aquinas, mereka mengemukakan bahwasannya alam semesta ini mungkin diciptakan oleh Tuhan itu secara kontinu gitu. Jadi ada penciptaan, kemudian ada kiamat, ada penciptaan kiamat dan seterusnya gitu. Itu ya itu kemudian yang kedua di sini yang malahan mendukung bahwasannya alam semesta itu malahan berhingga dalam waktu, atau di sini itu ya udah kalau ada penciptaan ya udah akhirnya itu ya kiamat gitu, nggak ada lagi gitu alam semesta udah itu. Ya di sini ada Philoponus yang kalau nggak salah, kalau yang saya ingat itu Neo-Platonism. Kemudian dari Islam itu ada Al-Kindi dan Al-Ghazali. Karena di sini menyingkirkan itu aja sih kemungkinan bahwasanya ya tadi alam semesta itu gak berhingga ya. Maksudnya kalau alam semesta itu gak berhingga itu sangat absurd itu. Mereka mau berpendapatnya melalui itu logika reductio et absurdum itu. Jadi gak lewat observasi, karena gak ini juga observasi. Kemudian yang kedua, apakah alam semesta itu berhingga dalam ruang atau secara spasial? Di sini sih memang yang kebanyakannya itu mengatakan iya, dia berhingga. Dan ada beberapa yang mengatakan, oh enggak, alam semesta itu enggak berhingga secara ruang gitu, malahan dia itu infinite gitu, atau dia tidak berhingga ya. Itu salah satunya ada Cusanus, tapi sebelumnya juga ada saya lupa lagi sih namanya. Oke, barangkali ini yang geosentrik ini yang sering dijadikan kisah Galileo ini, tapi sebetulnya di abad pertengahan juga ini sering diperdebatkan. Jadi di pihak Islam itu di sini ada Al-Hazin yang menolak bahwasannya bumi itu bukan pusat alam semesta gitu, tapi nggak jelas juga sih maksudnya apakah matahari sebagai pusat tata surya atau bukan. Jadi tadi kalau kebanyakan orang itu mengadopsi sistem Ptolemy, jadi bahwasanya geosentrik, jadi bumi sebagai pusat. Ini sih mungkin kurang penting, jadi tentang tentang bentuk dari bumi itu sendiri. Tapi ini dari para kayak bishop itu ya, itu berpendapat bahwasannya orang yang mengemukakan bahwasannya bumi itu bentuknya sphere atau seperti yang ya bentuk bumi sekarang itu idiot gitu. Tapi malahan di situ ada yang mengemukakan dari pihak Kristen itu sendiri. Jadi ya kemudian ini sama aja ya yang Earth Center. Oh ya, saya lewat aja. Kemudian ini mungkin pertanyaan yang kurang penting juga, apakah bumi itu berotasi? Tapi ini sering dibahas juga ya. Jawaban yes atau iya bahwasanya bumi berotasi itu ya salah satunya dari pihak Islam sendiri ini ada At-Tusi.
Kemudian dari pihak Christianity ini ada Cusanus, jadi di akhir abad pertengahan. Oke, itu yang saya pahami dari beberapa catatan. Dan di sini ada ada jurang yang sangat jelas di abad pertengahan ini. Jadi tentang bagaimana sih kita bagaimana sih attitude kita terhadap astronomi? Kan kalau kosmologi itu tadi ya irisan beberapa cabang pengetahuan gitu. Kalau astronomi itu berarti yang lebih ke sainsnya kalau zaman dulu gitu. Dan ya memang sekarang juga. Kalau di Arab itu sendiri mereka lebih mengakomodasi observasi atau astronomi. Jadi pengamatan astronomi itu sering kali dilakukan. Ya di sana juga banyak ditemukan instrumen-instrumennya atau alat-alatnya seperti astrolog dan lain-lain. Tapi hal yang sebaliknya itu di Europe itu malah nggak melakukan tadi observasi, tapi lebih ke mendapatkan pengetahuannya itu lebih ke deduksi gitu dari biblical history gitu, terus dari logika Aristoteles dan Plato juga, yaitu menjadi permasalahan yang penting dari segi epistemologinya. Ya, dari semua kisah tentang abad pertengahan yang mungkin itu tergantung kita di mana gitu. Kalau kita Muslim itu kita memandangnya sebagai sesuatu yang sangat berharga, berbagai temuan, berbagai produk dari kreativitas dan hasil pemikiran yang mumpuni. Tapi di pihak Europe itu sendiri, di sini yang menjadi titik baliknya adalah Copernican Revolt atau revolusi Copernicus. Jadi bahwasannya ini menolak sistem Ptolemy tadi, bahwasanya Ptolemy tadi itu kan berpendapat bahwasanya bumi itu sebagai pusat tata surya atau malahan pusat alam semesta. Tapi di sini kebalikannya, jadi malahan matahari yang jadi pusat tata surya ini. Jadi di sini baru diketahuinya 7 planet. Ya, 7 planet. Yang paling luar itu di situ, jadi ada suatu semacam cairan di situ. Jadi itu juga sebagai hasil dari pemikiran abad pertengahan. Jadi suatu cairan yang dia itu gak bergerak gitu. Dan di sini setelah revolusi Copernicus, ini Pak nggak kelamaan gitu Pak saya ini. Lanjut aja. Lanjut aja. Jadi revolusi Copernicus ini nantinya itu dilanjutkan sama yang terkenal itu Galileo gitu ya. Tapi di situ sebelum Galileo juga ada kayak Bruno gitu. Bruno itu dibakar di keramaian di Eropa dulu. Itu karena berpendapat bahwasanya tata surya kita itu bukan pusat alam semesta gitu. Bahwasanya di luar sana, di luar tata surya kita itu, di sana banyak tata surya juga gitu, kemungkinan tata surya. Jadi kayak masing-masing bintang itu punya tata surya juga. Itu Bruno tapi malah dibakar itu. Kemudian ada juga Tycho Brahe. Jadi Tycho Brahe itu observan gitu. Jadi maksudnya seorang pengamat. Jadi dia punya observatorium astronomi yang besar di Kekaisaran Romawi Suci ya kalau nggak salah. Intinya dia malah mendukung pendapat dari Copernicus ini. Kemudian ada juga Kepler. Tapi Kepler itu lebih ke secara matematis karena dia matematikawan juga. Jadi dia sekaligus membuktikan juga kalau di sini kan orbit masing-masing planet itu melingkar atau sirkular secara sempurna. Tapi Kepler menemukan dari hasil observasi bahwasanya
orbitnya itu nggak lingkaran gini, tapi malahan elips. Dan kita tahu di situ ada hukum Kepler kedua dan ya di sini sesudah revolusi Kopernikus di situ memunculkan banyak ya kayak respon gitu. Jadi kayak seperti apa itu siapa yang reformis itu ya itu dia menyebut bahwasanya Kopernikus itu bodoh gitu, tapi selanjutnya ya berhasil dibuktikan juga secara matematika. Bahkan itu lanjut ke era Newton ya. Jadi Newton ini dia pemersatu semua teori fisika yang sudah ada. Ya, jadi kan maksudnya berbicara tentang objek fisis itu atau fenomena fisis, pastinya kan kita mencatatnya lewat ya di posisinya di mana sih, terus kemudian itu di waktu berapa sih relatifnya gitu terhadap kita catat gitu, atau itu bisa disebut sebagai ruang dan waktu di situ secara sederhananya gitu. Dan Newton sebelumnya ya dia ya intinya kan itu yang ada tiga hukum Newton itu. Tapi di sini maksudnya saya membuat perbedaan aja, jadi men-skip yang ketiga hukum tadi. Jadi Newton ini berpendapat atau Newtonian mechanics ini berpendapat bahwasanya oh ya sebelumnya kenapa sih saya bicara ruang dan waktu ya, ini untuk nanti fondasi modern kosmologi gitu. Jadi saya cerita dulu ini. Jadi ruang waktu itu absolut di Newtonian mechanics. Jadi kalau kita lihat kepada gambar yang di kanan tulisan itu, di situ ada 3 orang. Di situ dia waktu yang kita waktu yang dicatat orang yang paling depan di situ sama dengan orang yang kedua dan sama juga dengan orang yang di belakang paling belakang. Di sini menunjukkan waktu yang sama. Itu artinya waktu yang absolut itu. Kemudian ruang yang absolut itu gimana sih? Jadi maksudnya semua gerakan entah itu kita bergerak di bumi, kemudian bumi juga bergerak di tata surya bergerak di galaksi Bima Sakti, kemudian galaksi Bima Sakti juga bergerak. Itu semuanya bergerak dalam kerangka acuan yang absolut, maksudnya di situ harus nggak ada yang secara keseluruhan di situ nggak ada yang relatif atau harus ada yang absolut. Memang sih ini juga berkaitan dengan teologi Newton juga, bahwasanya di situ ada peran Tuhan gitu dalam ruang waktu yang absolut. Kemudian ini mungkin kisah yang paling populer itu tentang Newton yang ketika duduk di bawah pohon itu terus ada apel jatuh, terus tiba-tiba dia dapat momen eureka gitu, menemukan hukum teori gravitasi gitu. Bahwasanya gravitasi itu, oh ya sebelumnya dia bertanya, kalau apel itu jatuh, apakah bulan yang di atas sana juga jatuh? Kemudian dia berkontemplasi, ya dia menjawab, iya bulan juga jatuh gitu. Kenapa? Nah di sini dia berteori, itu karena gravitasi. Jadi gravitasi itu sebagai tarikan antara dua benda. Jadi bulan itu ditarik oleh bumi dan bumi juga ditarik oleh benda. Yang ini kontras dengan pemikiran sebelumnya bahwasanya itu disebabkan oleh cinta gitu, tarikan, kemudian tolakan oleh benci. Oke, tapi Newton itu ketika dikritik oleh Robert Hooke, di mana sih kok bisa gitu ya saling tarik menarik, dari mana sih sumber gravitasi itu? Dia gak bisa jawab, akhirnya dia beralih ke alkemi gitu. Oh ya, tadi dari Newtonian mechanics itu kan dinyatakan ruang waktu itu absolut, tapi berbeda dengan yang dikemukakan oleh relativitas gitu. Dan di sini pertama, jadi teori relativitas itu ada 2, di sini ada spesial, kemudian ada general. Nah, special relativity itu dia mengubahkan waktu itu
nggak absolut atau dia relatif. Jadi di sini kontras dengan gambar sebelumnya. Tadi di gambar sebelumnya itu kan waktunya itu sama, tapi di sini beda-beda tiap orangnya di panggung itu. Yang gambar sebelah kanan, ya ini di tahun kedua keajaiban fisika. Kalau tadi Newton di ketika wabah menemukan teori gravitasi. Kemudian yang kedua ini yang terkait, yang sangat terkait, maksudnya yang fondasi dari kosmologi modern itu ya ini general relativity. Jadi tadi Newton itu mengumpulkan bahwa gravitasi itu dia tarik menarik, gaya tarik menarik. Di sini Einstein berpendapat gravitasi itu bukan gaya tapi dia malahan ruang maksudnya ruang dan waktu ini jadi satu, jadi semacam kain kalau kita gambarkan di gambar sebelah kiri. Dia dapat melengkung gitu sebagaimana kita misalkan taruh kaleci atau bola bowling itu, jadi dapat melengkung. Jadi itu kelengkungan ruang dan waktu dinamakannya. Jadi perbedaannya itu, jadi Newton itu dia fix ruangnya, kemudian Einstein itu dia relatif. Kemudian ada fondasi yang kedua juga di modern cosmology, di sini tentang mekanika kuantum. Jadi itu berangkat dari pertanyaan di mana sih posisi elektron itu gitu ya. Kalau kita gambarkan di sini, ini ada atom, kemudian ada yang biru itu elektron tersebar di sekelilingnya. Jadi misalkan kita mau cari elektron yang sama gitu, tapi elektron yang sama ini posisinya itu nggak tentu sih. Jadi misalkan di yang bulat lingkaran merah itu peluangnya itu 3/4 di posisi itu. Kemudian yang bawah itu 1/4. Jadi di sini kenyataan itu dinyatakan dalam probabilitas itu atau peluang gitu. Ya, atau mekanika kuantum itu disebut sebagai probabilistic world gitu. Jadi dunia kecil itu atom, elektron dan sebagainya itu probabilistik banget gitu. Jadi nggak tentu gitu. Kemudian ini sekilas aja ya itu sih relativitas itu makro scale, jadi kayak galaksi, bintang dan alam semesta keseluruhan. Kemudian kuantum di sini kayak elektron, atom dan sebagainya itu skala mikro. Nah intinya yang tadi konsep ruang waktu itu ini dipakai buat memodelkan atau berteori tentang gimana sih alam semesta itu berlaku gitu. Tapi di sini juga gak lepas dari pembahas. Oh maaf, ini sebentar mungkin. Oh, lumbu teh. Ada iklan dulu. Bentar. Ya, jadi tentang takdir alam semesta itu kita bisa kelompokkan dalam beberapa istilah. Di sini jadi ada kosmogoni, di sini membahas tentang awal dari alam semesta itu. Kemudian ada eskatologi di sini tentang bagaimana atau dengan apa sih alam semesta itu berakhir gitu, atau biasa kita namakan kiamat di sini. Dan di sini juga tentang alam semesta itu sendiri, tadi basisnya teori relativitas umum Einstein. Di sini ada model di sini sebagai apa ya, model-modelnya itu sebagai family ya, maksudnya sebagai keluarga. Jadi di sini ada keluarga steady state universe.
Jadi, oh ya, nanti aja. Kemudian yang kedua ada expanding universe. Jadi, dan yang ketiga di sini ada gabungan dari tadi steady state universe dan expanding universe. Jadi di sini cyclic universe disebutnya. Oke, kemudian kita langsung aja. Jadi model yang pertama di sini pertama kali dicetuskan oleh Fred Hoyle. Jadi di sini disebut sebagai steady state universe. Kenapa sih maksudnya steady itu apa? Jadi keadaan tunak. Keadaan tunak itu apa? Jadi dia ya alam semesta itu gitu-gitu aja gitu, gak berubah gitu terhadap waktu. Kalaupun dia berubah, dia massa dan energinya itu selalu mengalami pertambahan gitu dari waktu ke waktu, sehingga densitas atau kerapatan alam semesta itu sendiri dia selalu konstan. Atau di sini sebetulnya ada yang bilang di sini tuh apa ya, patahan antara uh, theism dan atheism gitu. Jadi maksudnya kenapa itu disebut patahan atau perbedaan yang jurang yang sangat sangat dalam di sini. Jadi di sini misalkan saya kutip di sini Carl Sagan, jadi pengarang buku yang sangat populer juga kayak Cosmos, ya Cosmos World gitu ya. Ya, bahwasanya alam semesta itu yang dia infinity atau gak berhingga, gak berhingga itu berarti tidak pernah diciptakan gitu, tidak pernah diciptakan gitu, sama aja kayak gitu. Itu sih memang di sini ada kelompok agamawan ada yang mempersalahkan, oh enggak, alam semesta itu bukan tidak berhingga, malahan dia berhingga gitu. Dia pasti ada awal, ada ujung itu, ada penciptaan, ada kiamat gitu atau pemusnahan, destruction. Tapi di sini saya menemukan beberapa pendapat dari teolog. Tapi nggak tahu sih kalau dari Islamnya bagaimana gitu. Tapi saya di sini dapat catatan Thomas Aquinas itu pernah memberikan jargon di sini creatio continuans, jadi penciptaan yang berkelanjutan gitu atau terus menerus setelah misalkan musnah atau gimana. Sebagai kontras atau maksudnya steady state universe ini dia baru spekulatif ya, maksudnya di observasi selanjutnya itu malahan membangkang dari teori ini. Jadi misalkan observasi tentang pergeseran merah. Jadi di situ ada GIF-nya di kiri bawah. Jadi maksudnya pergeseran merah di sini apa? Jadi pergeseran merah di sini intinya menyatakan memang sebetulnya ada 3 kemungkinan, tapi yang paling banyak diterima itu ternyata jarak galaksi kita sama galaksi yang lain itu berjauhan. Kalau gitu di situ ada ekspansi dong atau perluasan alam semesta, yaitu dari Edwin Hubble, jadi astronomer yang terkenal ya. Ini tadi sebelum observasi penemuan oleh Hubble, jadi Einstein itu pernah blunder gitu, maksudnya pernah salah gitu. Jadi dia gak mau bertentangan sama tadi keadaan tunak alam semesta gitu, atau alam semesta itu gitu-gitu aja, sehingga dia menambahkan konstanta di persamaannya. Ya, tapi itu kurang ya relevan ya. Kalau ya dari model relativistik atau dari hasil kerjanya Einstein, kelangsungan ruang dan waktu, di situ kita bisa bangun model gimana sih kalau kita tarik ruang waktu itu yang sekarang kita tarik terus aja ke belakang, maksudnya ke belakang itu ke masa lalu, terus aja ke masa lalu.
itu dia si ruang waktunya itu akan terus mengecil gitu. Jadi itu diibaratkan sebagai kon atau kerucut. Jadi misalkan kita di posisi yang garis horizontal, kemudian ketika kita tarik ke belakang itu akan terus mengecil sampai kita menemukan yang namanya itu singularitas itu, atau apa ya bahasa Indonesianya? Oh ya, gak tahu saya padanan kata Indonesia. Jadi di situ teori Einstein di situ gagal untuk menjelaskan singularitas atau ketika waktu sama dengan nol. Jadi di sini yang pertama kali mengemukakan model ini itu Alexander Friedman. Jadi setelah tadi Einstein membuat kesalahan itu dikoreksi oleh Alexander Friedman dari Rusia. Bahwasanya dari modelmu ini, dari teorimu ini Einstein, alam semesta itu ternyata berkembang gitu, enggak gitu-gitu aja. Tapi pertanyaan selanjutnya itu, apa sih yang terjadi sebelum waktu sama dengan nol itu, atau pertanyaannya itu apakah yang terjadi sebelum adanya waktu itu. Nah, di sini Stephen Hawking malahan mendapatkan popularitasnya dia. Jadi, oh ya, sebelum Stephen Hawking mungkin ini dulu. Intinya singularitas itu katanya dia malahan apa ya, sebagai awal mula alam semesta, atau di sini para saintis itu menambahkan teori Big Bang itu keluar dari ketiadaan atau ex nihilo menjadi bang gitu, atau ledakan besar gitu, Big Bang. Intinya di sini kenapa Big Bang itu dianggap benar, karena itu ada penemuan dari ya Wilson and Penzias tahun 65-an, dia bahwasanya dulu bekas ledakan alam semesta itu masih ada loh sampai sekarang, dan itu dapat kita lacak di mana-mana ya lewat teleskop radio ya kalau nggak salah ya. Ya. Kalau kita kembalikan, maksudnya umur si cosmic radiation itu atau cosmic microwave background, terus saja tadi ke belakang, kita menemukan, ternyata tadi betul singularitas tadi, alam semesta itu mulainya dari singularitas tadi. Atau di sini di gambar ini sebagai ini usus buntu gitu ya di situ. Atau ini disebut di di teori sains yang modern ini tadi di pertanyaan saya yang awal slide tadi, kenapa sih alam semesta itu ada gitu, kenapa nggak ada gitu setelah Big Bang itu? Ternyata di sini dijawab oleh saintis. Jadi di sini dikemukakan salah satunya oleh Alan Guth. Jadi di sini ada cosmic inflation, jadi maksudnya setelah ledakan itu kan biasanya kayak misalkan ledakan petasan itu udah gitu kan parun gitu. Tapi di sini kok malah alam semesta itu jadi terus mengembang gitu. Jadi teratur gitu ya. Di balik chaos ledakan tadi tuh kok malah jadi teratur gitu, atau jadi kosmos itu gitu. Ya mungkin saya gak akan dalam ke cosmic inflation itu. Ya sebetulnya saya juga kurang mendalam. Ini disebut sebagai 3 menit pertama setelah Big Bang. Oke, kemudian tadi kata ya Stephen Hawking itu tadi ingin menjawab kalau tadi singularitas itu para saintis mengemukakan yang terjadi di sana itu ada Big Bang atau ledakan yang sangat besar di situ. Tadi kan pertanyaannya itu apa sebelum waktu itu ada apa gitu. Nah itu menurut Einstein, menurut Stephen Hawking itu nggak ada gunanya bertanya kayak gitu tuh, seperti kita bertanya setelah kutub selatan itu apa gitu maksudnya. Jadi apa yang ada di selatan, kutub selatan gitu kan, kutub selatan itu selatan gitu, nggak ada yang lebih selatan lagi gitu. Jadi intinya Stephen Hawking itu kan lebih ke ateistik. Jadi dia kalau ateisme itu motivasinya itu gimana sih menghilangkan dukungan buat pendapat
teologisian situ. Jadi di situ dikemukakan, oh orang waktu itu gak ada pangkalnya gitu, atau waktu itu dengan sendirinya jadi ada. Nah di sini dia buat model jadi seperti apa ya, seperti shuttlecock itu, eh, apa itu, badminton, oh ya kok ya, ya kayak kok aja itu di ujungnya, atau disebut juga no boundary proposal, jadi dia gak ada pangkal waktunya. Dan proposal dari Stephen Hawking ini, oh ya sebetulnya dari mana sih model ini? Jadi tadi yang pernah saya singgung, kalau sebelumnya kan model yang standar itu yang Einstein itu cuman relativitas umum aja, tapi di sini karena relativitas umum itu gagal di singularitas, di sini ditambahkanlah mekanika kuantum. Jadi itu yang di film Stephen Hawking itu kan The Theory of Everything itu. Jadi, untuk mengkawinkan kedua teori besar dalam fisika. Nah, itu dari usulan Hawking-Hartree itu memunculkan beberapa perdebatan respon yang intinya di sini menghasilkan beberapa model atau teori tentang apa takdir alam semesta. Jadi di sini ada yang pertama Big Bounce. Jadi maksudnya alam semesta itu tadi diciptakan musnah itu secara kontinuas gitu atau terus menerus. Jadi bukan hanya Big Bang ujungnya kiamat itu. Enggak, tapi dia enggak berhingga secara waktu. Kemudian yang kedua di sini conformal cyclic. Ini Roger Penrose yang mengembangkannya, itu teman dari Stephen Hawking. Ini sama, jadi secara berkelanjutan alam semesta itu. Kemudian yang ketiga di sini sama juga sih tujuannya buat itu menghindari apa argumen teolog juga. Dan di sini internal inflation. Nah, malahan yang menarik sih di sini internal inflation. Jadi maksudnya inflasi yang abadi. Jadi alam semesta itu bukan hanya satu, tapi dia ada banyak alam semesta atau multiverse. Dan itu ibaratkan seperti bubble gitu, seperti gelembung. Nah, gelembung ini suatu ketika dia bertabrakan, itu Big Bang, kemudian lepas, itu jadi entah pemusnahan atau apa. Yang menarik di sini malahan ini di apa ya, jadi argumen juga buat agamawan gitu, kayak misalkan Michio Kaku itu ya fisikawan terkenal juga, tapi dia seorang Hindu juga. Dia berargumen apakah Tuhan itu memainkan peran itu dalam sini. Oh iya, karena alam semesta yang sekarang itu dulunya juga ada alam semesta gitu, dan dia kayak bubble aja, tubruk lepas. Kemudian yang terakhir ini self creating, tapi prinsipnya sama semuanya. Ya itu juga sih apakah sebuah alternatif bagi penciptaan oleh Tuhan atau enggak gitu ini semua. Karena niatnya ini dikembangkan oleh ateisme gitu untuk tadi menghindari ya itu multiverse. Kemudian kalau tadi kita bertanya tentang bagaimana awal alam semesta itu yang banyak diterima itu Big Bang. Kemudian akhir alam semesta itu gimana? Ini yang sangat populer. Jadi di sini kalau Big Bang itu awal, ledakan besar itu awal. Nah, di sini ada Big Crunch di sini. Jadi apa ya crunch? Jadi intinya si alam semesta itu setelah mengembang dia akan menyusut terus sehingga akan berakhir di situ. Ini telah diestimasi sama lewat itu juga model atau teori relativistik. Ini kira-kira 10 pangkat 100 tahun dari sekarang. Itu menurut Freeman Dyson dari Princeton University. Kemudian ini apa ya yang agak liar itu
kalau misalkan teori evolusi Darwin itu benar gitu dan itu apa ya untuk berevolusi itu butuh 800 ribu tahun minimal. Itu kalau jarak apa waktu dari sekarang sampai 10 pangkat 100 tahun itu berarti dong kita bisa terus berkembang, berevolusi terus sampai sempurna atau dikatakan sebagai demigod gitu ya atau manusia itu setelah dewa gitu atau di sini kalau kata Tipler di sini omniscient gitu. Jadi pertanyaannya juga apakah kehidupan itu akan musnah atau dia tetap ada gitu meskipun manusia udah nggak ada gitu. Itu ada beberapa skema juga. Kalau kita katanya mau mau selamat dari itu ada skema yang mengatakan kita bisa selamat loh dari Big Crunch ini dari kiamat. Kalau kita nantinya berevolusi, kemudian kita super intelligence dan nanti di alam semesta akhir itu ada osilasi. Kemudian kalau kita bisa menyesuaikan dengan osilasi natural itu, bisa loh kita selamat itu. Cuman itu semuanya spekulatif, jadi berdasarkan matematika aja. Ya, jadi di situ masalah sains atau modern kosmologi sekarang di situ masih banyak spekulasi yang tergambar dari berbagai model tadi atau teori. Agak panjang ya Pak ya. Ya sekian dari presentasi. Saya gak menyangka bakal ini sih bakal panjang. Tapi maaf ya kalau Ya, lanjut aja sampai selesai, sampai jelas. tapi itu Pak kalau dilihat dari apa ya perkembangan yang sekarang ya pembahasannya sampai situ. Paling yang sekarang populer itu ini Pak tentang apa ya? Jadi sekarang Michio Kaku tuh nggak menulis tentang jadi judulnya God Equation. Jadi persamaan Tuhan. Jadi maksudnya intinya persamaan itu tuh masalahnya kan kalau model Einstein atau relativitas umum itu nggak bisa dikawinkan dengan mekanika kuantum itu. Jadi sekarang orang ya para leading scientist itu atau pemimpin scientist itu memikirkan gimana sih itu kayak string teori muncul di sana kemudian ya banyak lagi. Tapi di situ ada dua string teori loop quantum gravity. Tapi ini semua baru matematika aja, jadi belum ada observasi untuk mengetesnya. Oh iya, saya kembalikan tadi. Ya maaf. Sudah? Iya. Mungkin itu kawan-kawan pembahasan yang sangat-sangat panjang juga pengantar dari kawan kita Rahman yang memang saya juga mungkin bukan yang cukup bisa ya membahas terkait hal ini. Tetapi yang pasti bahwa terkait kosmologi ini adalah satu pengetahuan yang bukan absolut ataupun bukan pengetahuan sifatnya final. Artinya memang terkait hal ini itu akan menjadi diskursus berkelanjutan baik dari kemudian pendekatan agama ataupun filsafat ataupun sains. Sebab pembahasan tentang alam semesta ini bagaimanapun alam semesta adalah keseluruhan materi maupun non-materi baik yang sudah diketahui oleh manusia ataupun yang sudah diketahui oleh manusia.
Dari tadi sudah cukup banyak disinggung, bahkan sangat lengkap dari asal-usul alam semesta ini, dari pembahasan dari prasokratik ataupun Yunani, hingga kemudian dari masuk juga ke skolastik, hingga pembahasan-pembahasan yang sifatnya kontemporer. Tadi juga cukup banyak disinggung bahwa memang ada beberapa pendekatan yang memang membahas terkait hal ini. Cukup juga disinggung bahwa ada pendekatan yang berbeda terkait pembahasan ini dari segi Arabik ataupun yang dari Eropa. Yang dari Arab itu cukup dengan observasi, yang Eropa memang kebanyakan dengan pendekatan deduksional. Dan juga mungkin barangkali juga dari kawan-kawan ada yang juga ingin menambahkan, khususnya mungkin terkait pembahasan dari sisi pendekatan keagamaan, yang bagaimanapun kita sebagai Islam, Allah sudah menegaskan dirinya bahwa dia adalah pencipta siang malam, langit bumi, dan sebagainya. Bahkan dibahas juga dari kosmologi hingga eskatologis bahwa dunia ini akan berakhir dengan beberapa pendekatan yang memang pendekatan pembahasan tentang eskatologis juga berbeda. Oleh karena itu, dari pengantar yang sudah cukup banyak juga, cukup luas dari kawan kita Rahman, barangkali dari kawan-kawan ada yang ingin menambahkan, khususnya mungkin yang terkait dari pendekatan agama, supaya pembahasan kita kali ini menjadi lebih tajam, lebih masuk kepada pembahasan inti ataupun lebih kepada pendalaman. Oleh karena itu, kepada kawan-kawan semua, kepada teman-teman, barangkali ada yang ingin menambahkan ataupun bahkan pertanyaan, dipersilakan. Oke, silakan. Oke, Kepada Bapak nih. sedikit saya ingin memberikan ya, mungkin saya memberikan dari komentar tentang problem dari awal mula penciptaan. Tadi sih saya kebetulan karena dalam sisi teologis saya mencoba mengkaitkan sebetulnya antara penciptaan dan penciptaan tentang alam semesta ini. Dalam teologi di situ saya pernah membaca tentang konsep atom Asy'ariyah gitu ya. Itu saya menarik, artinya ternyata tadi sama Thomas Aquinas gitu ya. Kemudian Thomas Aquinas itu mungkin sejaman dengan Fakhruddin Ar-Razi, seorang teolog dari Islam Muslim bermazhab Asy'ariyah. Di situ saya lihat ada kesamaan tentang kontinuitas penciptaan ya, creatio continuity. Jadi penciptaan yang terus-menerus gitu kan, bahwa ternyata alam semesta ini tidak pernah berhenti. Kalau saya pribadi mempercayai teori itu gitu ya. Jadi dalam logika atomnya Asy'ariyah gitu ya, para mutakalim dari teologi Asy'ariyah itu menyatakan bahwa teori perpindahan, atau ya kalau dalam fisika itu ada teori perpindahan, tapi ini teori perpindahan ini secara kuantum ya. Jadi mereka pada abad ke-7 Hijriah atau 7 sampai 8 Hijriah itu mereka sudah bisa berpikir dalam konteks atomistik gitu kan. Seperti tadi teori atomnya Asy'ariyah, bahwa sebetulnya ketika suatu benda misalkan dari titik A ke titik B, misalkan titik A ke titik B itu mungkin kurang lebih saya kasih contoh, misalkan titik A ke B itu misalkan 10 cm. Nah, kalau kita menggerakkan benda dari titik A ke titik B, nah dalam pandangan kasat mata kita kan itu nggak terlihat adanya penghancuran dan penciptaan di situ ya. Jadi dalam secara indrawi kita mungkin ala Newtonian ya. Jadi perpindahan ini ala Newtonian secara fisik ya, kita melihat itu perpindahan biasa gitu kan.
dari titik A ke titik B. Nah, dalam teorinya atom Asy'ariyah itu di situ sebenarnya tidak dalam skopnya skala mikron atau atomistik gitu ya. Itu sebenarnya tidak berpindah, tapi dari setiap pergerakan itu bukan perpindahan tapi adalah penghancuran dan penciptaan. Jadi ada penghancuran dan penciptaan dari titik A ke titik B tersebut sampai akhirnya ketika kita lihat sampai titik B, kita sampai titik B, di situlah dia diciptakan lagi. Dalam secara kasat mata nggak terlihat itu prosesnya kan gitu kan. Karena dalam skala atomistik dan ukuran juga kecepatan cahaya gitu kan, proses penciptaan dan pemusnahan itu. Nah, di situ itulah yang menyatakan kenapa mungkin Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Tahafatul Falasifah ya, ketika dia Tahafatul Falasifah, kerancuan para filosof, dia mengkritik bahkan di situ ya dia tidak percaya dengan teori sebab akibat di situ kan dalam Tahafatul Falasifah yang menyatakan bahwa ketika kita membakar kertas misalkan dengan korek, jadi kertasnya terbakar bukan karena apinya gitu kan, karena di situ ada langsung disitulah Tuhan itu bermain di situ sehingga api itu terbakar. Jadi bukan karena ada apinya. Kita katakan seperti itu Imam Al-Ghazali. Walaupun dalam secara teori sains sebetulnya saya membayangkan misalkan ya kalau dalam Al-Ghazali ini kan sekiranya tidak ada teori sebab akibat, nah berarti tidak ada keteraturan dalam alam semesta ini kan. Jadi istilahnya acak kalau begitu. Atau dalam bahasa yang keren lagi, berarti tidak ada tujuan. Jadi tidak ada tujuan Tuhan itu menciptakan alam semesta kalau tidak ada keteraturan. Nah itu jadi pertanyaan saya sih ketika yang sampai saat ini memang saya masih mencari jawaban. Kalau sekiranya teori sebab akibat itu ditiadakan. Nah, saya kira ini sih yang menjadi problem gitu kan. Karena bagaimanapun juga kalau kita lihat secara skala atomistik, tadi penciptaan, penghancuran terus terjadi sepanjang waktu sampai nanti hari kiamat mungkin kan. Berarti kan kita secara indrawi tidak bisa melihat secara langsung. Tapi ini baru sekedar spekulasi gitu kan. Ada teori penciptaan dan penghancuran tersebut. Walaupun dalam kaidah-kaidah tadi, dalam kaidah secara kuantum ya terukur sebenarnya ada satu persamaan matematikanya gitu kan, secara kuantum ya, secara mekanika kuantum itu ada suatu rumus tertentu yang dia menggunakan kecepatan cahaya. Walaupun saya katakan teori kuantum pun saya kira masih dalam artian spekulasi juga karena masih dalam bentuk masalah persamaan matematika, belum dalam bentuk secara eksperimental dia lakukan suatu percobaan, tapi baru dalam spekulasi gitu. Nah, jadi intinya apa yang memang yang kita bicarakan tentang masalah kosmologi gitu kan, baik katakanlah dalam perspektif saintis, baik itu terutama yang ateis gitu kan, maupun dalam perspektif teolog gitu ya, atau mutakalim dalam Islam atau dalam Kristen misalkan seperti Thomas Aquinas tadi, ya hampir sama lah sebetulnya di situ. Ya saya katakan kita masih spekulasi gitu kan. Yang ateis berusaha ingin menjauhkan Tuhan dari alam semesta ini, dia ingin mencoba untuk menegasikan peran Tuhan dalam semesta ini tidak ada gitu kan. Sedangkan para teolog berusaha gitu kan bagaimana menghadirkan Tuhan sebagai pencipta kepada alam semesta ini. Sebenarnya kan dua itu tujuannya kalau saya lihat. Satu tujuannya, satu ingin menihilkan peran Tuhan, yang satu lagi ingin mencoba memaksimalkan secara optimal peran Tuhan dalam penciptaan untuk mengokohkan tadi ya ke teologian, keyakinan, keimanan umat manusia terhadap agama gitu di situ. Nah, jadi karena sampai sekarang pun saya lihat ya tetap gitu kan. Kalau kita bicara tentang teori sains itu antara agamawan dan saintis ya, ditambah dengan sekarang makin banyak yang buku-bukunya Dawkins gitu kan, sangat-sangat provokatif dan sebagainya. Ya, sehingga saya kira sampai abad ini pertentangan itu masih makin menguat gitu ya dalam satu kutub yang berbeda gitu. Itu sih saya kira
sedikit mengomentari saja tentang konsep tadi kosmologi. Tadi apa yang disampaikan oleh Rohman saya kira juga sangat komprehensif ya, walaupun bagus juga tadi. Kalau nggak sampai ke detail-detail masalah persamaan fisika, ataunya akan pusing pasti, atau kuantum gitu ya. Jadi secara ini saya sudah mulai secara hanya secara umum saja yang bisa dipahami oleh secara awam lah ya tentang konsep tadi yang silinder kerucut, bahwa kita T sama dengan nol gitu, bahwa kita tuh dari singularitas. Ya singularitas itu ketunggalan gitu kan. Kalau dalam bahasa agama singularitas itu ketunggalan, bahwa di sana tidak ada apapun ya, yang ada adalah Tuhan sebagai pencipta, singular gitu kan. Tapi kemudian Stephen Hawking dia membuat suatu model lagi yang seperti U gitu kan. Jadi dia tidak ada suatu akhir kan. Jadi muter aja terus, tidak ada akhirnya, alam semestanya akan terus-terusan ada. Tidak ada ujungnya gitu, tidak berawal, dan tiga tidak berakhir. Seperti itu kira-kira. Mungkin itu saja, mungkin sedikit tanggapan atau komentar saya tentang kosmologi. Terima kasih. Memang menarik. Jadi dari saya sendiri memang menjadi ingat salah satu hal yang tadi juga disinggung oleh Roman, yang pernyataan dari Carl Gustav Jung, yang ini juga berkaitan dengan yang Bapak Tiko sampaikan, bahwa Carl Gustav Jung itu Sigmund Freud yang dia juga membuka seperti layanan kejiwaan ataupun psikologi, hingga akhirnya dia dapat menyimpulkan bahwa kebanyakan dari pasien layanan kejiwaannya itu berasal dari orang-orang yang kemudian gak mempercayai dari alam semesta, hingga dia gak punya pegangan teguh terkait bagaimana dia hidup di alam semesta ini. Mungkin itu sedikit. Selebihnya mungkin ada tanggapan lain dari kawan-kawan. Apa sih makna dari waktu itu? Pertanyaan para fisikawan, tapi karena yang pernah saya baca sedikit itu kan, kalau sains udah buntu, kembali lagi ke filsafat itu. Kayak misalkan pertanyaan tadi, apa sih waktu itu? Kayak misalkan peneliti dari Amerika Serikat itu, Sean Carroll misalkan, yang itu bertanya tentang waktu, itu dia sekaligus itu juga pakai filsafat juga. Jadi masalahnya mungkin dapat dikatakan sih sekarang kayak fasenya anomali menurut Thomas Hamilton gitu. Jadi mungkin suatu saat akan krisis dan memunculkan teori yang benar-benar unggul gitu. Tapi para fisikawan di situ yakin suatu saat kita manusia dapat menemukan grand teori gitu yang menjelaskan alam semesta tadi. Tapi untuk sekarang tes stabilitasnya, Mas. Bahkan tadi seperti yang saya bilang, anomali itu seperti apa? Itu kayak kayak percobaan yang baru ramai kemarin. Itu mungkin ada gitu gaya fundamental kelima di alam semesta ini. Jadi kita masih maksudnya bukan kita, maksudnya para saintis masih banyak gak tahu gitu tentang itu. Tapi masing-masing dari para pembawa teori tadi mempunyai keyakinan masing-masing gitu. Bukan hanya di level fundamental matematika gitu. Saya yakin, saya gigi mau membuktikan ini. Mereka merancang banyak percobaan gitu, termasuk kayak di Eropa itu ada akselerator atom gitu untuk membuktikan. Oke, mungkin itu jadi tugas saintis ya. Jadi tugas saintis yang mengklaimkan dirinya sebagai pengetahuan yang penuh dengan kepastian, karena sudah penting juga memperdebatkan persoalan agama dan sains dengan seperti siapa Risalatul Hikmi sama Ajis tuh ada kalau di antinomi. Mungkin kepada yang lain barangkali udah membutuhkan diskursus yang baru atau pertanyaan yang baru, dipersilahkan. Atau mau mempertegas yang barusan juga dipersilakan.
Ini mau sampai jam berapa, Pak? Nih teman-temannya gimana? Ini gimana? Langsung aja Pak atau bagaimana? Ya, supaya lebih ini estetik. Baik, selamat malam semuanya. Pada malam hari ini, Maya akan membacakan puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Tentunya puisi ini sudah diketahui oleh Bapak dan rekan sekalian, sudah tidak asing lagi. Jadi puisi ini merupakan puisi yang menggambarkan rasa tabah, bijak, dan kearifan yang diwakilkan oleh Hujan Bulan Juni sebagai tokoh yang digambarkan oleh Bapak Sapardi Djoko Damono dalam puisinya. Baik, kalau begitu langsung Maya bacakan saja. Sebelumnya mohon maaf jika nanti pembacaannya agak kurang bagus gitu, karena Maya memang nggak jago baca puisi. Bentar. Ini suara musiknya kedengaran nggak? Ya. Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya cicak-cicak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif. Hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan di setiap akar pohon bunga itu. Baik, terima kasih.